Kalau kalian merasa tidak nyaman atau merasa sakit pada gigi kalian, berarti gigi kalian gak baik-baik aja, guys. Hai semuanya, kalau kalian baru di sini, halo, salam kenal. Aku adalah Michelle, aku periodontis dari Indonesia. Dan hari ini aku bakalan ngomong tentang rasa sakit yang kalian rasakan di dalam rongga mulut kalian. Jadi pertama-tama aku mau meng-clear up-kan dulu ya, menegaskan dulu perbedaan antara kalau misalnya kalian merasa tidak nyaman dengan merasakan sakit. Jadi tidak nyaman dengan sakit itu dua hal yang sebenarnya berbeda, dan itu perlu kalian tegaskan ke dokter gigi kalian saat kalian konsultasi ke dokter gigi kalian mengenai keluhan yang kalian rasakan. Nah, kalau misalnya kalian merasa tidak nyaman, itu bisa jadi ada sakitnya. Bisa jadi tidak nyamannya misalnya karena gigi kalian goyang, atau merasa hanya tidak enak saja. Jadi itu semua perlu dijelaskan ke dokter gigi ya guys. Kemudian apabila kalian merasakan rasa sakit itu sendiri di sini mungkin aku bisa golongkan jadi dua kategori, yaitu yang pertama kalau kalian merasa sensitif atau kita bisa sebut dengan hipersensitif. Kemudian yang kedua kalau misalnya kalian memang benar-benar merasa sakit yang sakit nyeri, sakitnya itu nyeri. Jadi sampai ya kalian merasakan rasa sakit yang kadang bahkan sampai bisa yang gitu loh. Jadi nyeri, jadi sakitnya itu nyeri. Dan gini, perbedaan di antara keduanya, kenapa aku membedakan di antara keduanya, yaitu kalau misalnya yang golongan pertama tadi, misalnya kalian merasa gigi saya sensitif. Jadi gigi sensitif ini atau keadaan apapun yang kalian bisa bilang dengan sensitif itu biasanya di trigger atau di inisiasi oleh suatu hal tertentu. Misalnya nih, kalian ngerasa gigi saya kerasa ngilu, kerasa nyeri saat minum minuman yang dingin, atau misalnya sedang menyeruput sup yang panas. Jadi bisa di-trigger oleh misalnya temperatur, atau bisa jadi karena keasaman makanan, atau karena makanan atau jenis minuman tertentu yang kalian konsumsi. Dan sensitif ini, gigi sensitif itu bisa jadi penyebabnya itu macam-macam. Misalnya nih, kalian ngerasa ngilu atau sensitif terhadap dingin karena gusinya kalian memang sudah turun, atau misalnya ada kerusakan tulang, atau karena lubang aja. Nah, itu sebetulnya bisa beda-beda dan yang tahu memang cuma dokter gigi. Tapi agar kalian bisa bilangnya dengan atau menyampaikannya dengan bahasa yang cukup bisa dimengerti oleh dokter gigi, kalian bisa berusaha menjelaskan semaksimal mungkin gimana gejala yang kalian rasakan itu tadi. Apakah cuma sensitif atas hal-hal tertentu saja, atau memang dia terasa sakit yang benar-benar sakit, entah jadi sakit itu pun terdiri dari bisa sakitnya itu dengan rangsangan ataupun tidak dengan rangsangan gitu loh. Nah, yang sakit dengan rangsangan ini misalnya karena apa? Misalnya karena mengunyah. Kalau dok, saya merasa sakit apabila saya mengunyah makanan yang agak keras misalnya. Atau saya merasa sakit hanya saat mengunyah biasa, walaupun makanannya biasa-biasanya, yang biasanya saya ngunyah nasi campur nggak sakit giginya, sekarang kerasa sakit. Atau misalnya, dok, saya lagi nggak ngapa-ngapain nih, saya lagi cuman duduk di depan komputer doang lagi ngetik, kok tiba-tiba kerasa sakit ya. Atau misalnya pasien lain datang terus bilang, dok, gigi saya kok pas malam saya mau tidur itu malah cenut-cenut, nggak tahu nggak lagi ngapa-ngapain kok malah cenut-cenut. Nah, itu semua kalian perlu sampaikan ke dokter kalian ya, karena itu tadi, rasa sakit atau rasa nyeri itu bisa disebabkan oleh suatu hal, diinisiasi oleh suatu hal, entah karena makanan atau mengunyah tadi ataupun yang lain-lain, ataupun tiba-tiba dia bisa muncul begitu saja. Dan rasa sakitnya pun punya intensitas yang berbeda-beda. Ada yang sakitnya masih bisa ditahan, ada yang benar-benar sakit banget sampai kalian nggak bisa tidur, atau bahkan sudah mencoba untuk minum obat anti nyeri tapi tetap rasa sakitnya itu cunut-cunut sampai nggak bisa tidur juga gitu loh. Nah, itu perlu disampaikan ke dokter gigi karena itu hal-hal yang berbeda. Jangan dianggap semua hal itu sama, disepelekan, pokoknya bilang saya kerasa sakit gitu aja, tapi nggak jelas sakitnya itu gimana. Jadi hal-hal itu perlu disampaikan. Selain itu ya, rasa nyeri itu juga bisa tergantung dari durasinya. Tolong diperhatikan, kalian merasakan sakit misalnya kena rangsangan ataupun tidak kena rangsangan.
misalnya hanya muncul beberapa detik saja terus dia hilang, atau malah bisa beberapa menit sampai sakit terus, atau bahkan sampai 1 jam misalnya, bisa terjadi dalam beberapa kondisi. Jadi hal-hal itu coba kalian amati dan kalian ingat-ingat saat kalian merasakan untuk disampaikan dan dikomunikasikan waktu kalian konsul ke dokter gigi. Kemudian waktu munculnya waktu kapan? Apakah malam hari saja ataukah pagi-pagi atau saat makan saja atau saat minum saja? Itu juga semuanya harus disampaikan, karena semua hal itu harus kalian notice sebagai keluhan yang kalian rasakan di gigi kalian. Nah, apakah semua keluhan-keluhan itu tuh berarti pertanda sesuatu yang buruk untuk gigi kalian? Iya, jadi jangan menyepelekan rasa tidak nyaman sekalipun yang kalian rasakan dalam gigi kalian, karena kalau misalnya kalian sehat-sehat aja sebenarnya ya nggak kerasa apa-apa, walaupun dalam beberapa kasus ya memang ada pasien-pasien yang rasa ambang sakitnya itu tinggi, sehingga walaupun seharusnya secara teori nih umumnya pasien itu merasakan sakit tapi dia tidak merasakan sakit, atau dia merasakan sakit tapi sakitnya dia rasa cuma segini aja gitu. Memang ada dalam beberapa individu seperti itu, tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau memang kalian sudah merasakan sesuatu yang tidak nyaman atau rasa sakit, itu berarti ada apa-apa di gigi kalian, dan itu pasti perlu perawatan. Jadi tolong jangan di-ignore ya, jangan diabaikan. Atau mungkin gini, respon kalian seperti pasien-pasien yang sering aku temui. Jadi ngomongnya gini nih, dok, nggak apa-apa kok ini giginya, saya kadang-kadang ngerasa sakit, terus habis gitu saya kompres pakai air hangat atau misalnya pakai air dingin, atau saya bawa tidur aja di pokoknya bantalnya empuk gitu aja. Itu udah habis gitu udah hilang kok dok, paling beberapa menit doang sakitnya, terus habis gitu dia udah kembali lagi. Nah, apakah karena dia cuma sakit sebentar terus nantinya bisa kembali lagi itu artinya tidak apa-apa? Jelas tidak. Jadi pasti ada sesuatu yang terjadi sampai menyebabkan kenapa kalian bisa merasakan rasa sakit itu, dan itu bukan suatu hal yang harus dibiarkan gitu loh. Karena semakin kalian membiarkan, itu artinya kalian tuh semakin memberikan waktu untuk bakteri yang sudah ada di merusak gigi kalian itu, ataupun mungkin sudah ada penyakit, entah dia penyakit gusi atau penyakit periodontal yang sudah kalian alami, dan kalian menyepelekan gejala-gejalanya ini, itu progresivitas penyakitnya itu akan berkembang lebih lagi gitu loh, karena kalian memberikan waktu untuk mereka bekerja dan merusak sel-sel atau jaringan gigi kalian. Jadi kalau kalian merasa ketidaknyamanan di dalam rongga mulut, entah merasakan sakit atau hanya sensitif oleh makanan atau minuman tertentu, tolong langsung periksakan ke dokter gigi, karena yang hanya bisa melihat dan mendiagnosa itu juga dokter gigi kalian gitu loh. Dan apabila kalian tidak punya akses ke dokter gigi ini agak susah sih, karena satu-satunya jawaban yaitu kalian harus datang ke dokter gigi untuk segera ditangani oleh dokter gigi. Tapi kalau kalian nih punya jangka waktu tertentu, oke, saya lagi memang tidak bisa mengakses area kesehatan misalnya, dalam beberapa bulan ini atau dalam beberapa minggu ini saya tidak bisa mengunjungi dokter, ya tolong nantinya tetap disempatkan waktu. Tapi sementara itu tolong jaga kesehatan gigi kalian sendiri dengan tetap menyikat gigi 2 kali sehari ya teman-teman. Dan juga pakai dental floss atau benang gigi. Nah, jadi penggunaan itu penting, kalian harus tetap menjaga kebersihan gigi kalian sampai kalian bertemu dengan dokter gigi. Tapi tetap harus konsul ke dokter gigi nantinya. Kemudian buat kalian yang memang sudah mengalami beberapa gejala rasa sakit atau apa, tolong jangan dibiarkan, langsung segera datangi dokternya, karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Dan nantinya kalau progresivitas penyakitnya udah lebih jauh, ya otomatis biaya yang dikeluarkan pasti lebih tinggi gitu loh. Kalian ke dokter gigi aja, perawatan apapun itu ke dokter itu kan nggak mungkin ada yang murah. Atau kalaupun kalian anggap murah, tetap itu kan akan mengeluarkan uang dari kantong kalian hanya untuk merawat sesuatu yang sudah rusak atau sudah sakit gitu loh. Jadi lebih baik mencegah daripada nantinya mengobati dengan berbagai macam cara.
Nah, kemudian untuk perawatannya sendiri, kalau misalnya rasa sakit atau rasa nyeri yang kalian alami itu berasal dari lubang gigi, itu ditempel aja bisa. Kalau masih bisa ditempel. Tapi kalau misalnya lubangnya sudah terlalu besar, sudah misalnya kena saraf, itu harus perawatan saluran akar. Atau kalau misalnya struktur giginya sudah tidak mumpuni untuk ditempel lagi ataupun dilakukan saluran akar dan sebagainya, ya harus dicabut. Walaupun saya sebagai periodontis, kami ini yang paling anti untuk nyabut gigi, kita berusaha untuk mempertahankan gigi, tapi kalau strukturnya memang sudah tidak bisa dipertahankan, mau tidak mau kami harus mencabut. Nah, kalau misalnya gigi kalian strukturnya masih oke nih, ternyata bukan karena lubang, tapi misalnya kalau kalian makan giginya goyang, atau emang giginya udah banyak yang goyang kemana-mana gitu, kalian itu berarti karena jaringan penyangga giginya atau jaringan periodontalnya itu perlu diperbaiki. Jadi kalian harus datang atau konsul ke periodontis. Atau kalau misalnya gusinya kalian emang udah turun, makanya kerasa nginula, itu nanti beda lagi penanganannya. Dan itu yang bisa menangani kalian hanyalah dokter gigi. Kalau memang nantinya sama dokter gigi disuruh ke spesialis periodontia seperti saya, ya dijalani begitu loh. Karena memang spesialisasi dalam kedokteran gigi itu nggak semuanya bisa ditangani sama dokter gigi umum. Terutama kalau misalnya kalian punya masalah penyakit gusi atau penyakit periodontal, pasti itu harus ke spesialis periodontia. Tidak bisa hanya ditangani dengan dokter umum saja. Nah, jadi kenapa kok saya menyampaikan dan menggolongkan beberapa hal ini itu supaya kalian mulai aware dengan apa yang harus kalian notice yang mungkin sama ini kalian abaikan. Kalian pikir, alah nggak apa-apa kalau misalnya sakit dikit aja nanti hilang, kan berarti nggak kenapa-kenapa gitu loh, seolah-olah dia udah healing sendiri, padahal nggak bisa seperti itu gitu loh. Jaringan gigi itu adalah jaringan yang keras seperti tulang. Jadi kalau sudah terjadi kerusakan, sifatnya tidak akan kembali lagi seperti semula. Jadi lagi-lagi mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Dan overall saya ingin menyampaikan, tolong secara berkala kunjungi dokter gigi kalian untuk check up minimal tiap 6 bulan sekali. Jadi kalau sudah ada hal kecil yang mulai lubang kecil atau apa, itu sudah bisa dinotis oleh dokter gigi atau sudah mulai bisa ditangani oleh dokter giginya sebelum menjadi lebih parah. Dan kadang-kadang walaupun tidak bergejala, dokter gigi itu bisa melihat dulu gitu loh. Atau misalnya ada iritasi di gusi atau ada penyakit gusi, itu hanya yang bisa melihat ya spesialis periodontia gitu. Jadi memang tolong ya dibiasakan, dibudayakan mulai dari sekarang kontrol ke dokter gigi itu tiap 6 bulan sekali. Tujuannya supaya bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan untuk berlanjut atau berkembang lebih parah di gigi kalian. Oke, sampai di situ aja. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke, see you.